HRS didatengin Purnawirawan TNI untuk meminta dukungan politik agar 8 tuntutan itu tuh dilaksanakan oleh Mr. Presiden Prabowo. Gue bacain ya. 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, dan ini ditandatangani yang paling parah tuh sama Jenderal Tri Sutrisno. Waktu itu tuh pangap terkerennya Pak Harto ya, zaman dulu ya. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Wah, ini gue setuju nih. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal dengan Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara IKN, kecuali IKN. Menghentikan proyek-proyek strategis nasional PSN, PIK2, PSN Rempang, dan kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. Ini nomor 3 kita buletin dulu ya. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. Setuju juga nih gue. 5. Pemerintah wajib melakukan penerimaan pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2, bahwa seluruh kekayaan negara itu tuh digunakan oleh negara untuk kepentingan rakyatnya. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Nah, poin 6 ini urusannya ini udah urusan politik. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtipnas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. Nah, masalahnya nih poin 7 nih, kita udah ngerasa aman belum ada punya Polri? Kalau yang kemalingan bisa di fast respon nggak? Kalau ada masalah fast respon nggak? Apa segala macam ini nomor 7 tuh mesti dipertimbangin dulu ya kalau menurut gue. 8. Mengusulkan penggantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan dan Kehakiman. Ini di poin 8 nih untuk memajukan Wapres Gibran nih, Wapres Gibran. Nah, waktu itu tuh gue pernah memakai itu sama Gus Buat itu tuh ketemu sama Gus Ali. Gus Ali itu tuh anaknya Kiai Mat Watu Congol gitu ya. Jadi cucunya Kiai Dalhar. Kiai Ali tuh ngomong begitu. Jadi kalau Mr. Prabowo itu tuh nggak ngegandeng Pak Gibran, kemungkinan besar jadi presidennya tuh susah. Karena yang bener-bener cucunya Amang Kurat itu tuh ya Mr. Gibran ini, Pak Presiden Wapres Gibran ini nih, anaknya Jokowi gitu. Termasuk Jokowinya ya. Bodoh amat lah, gue nggak penting lah tuntutan itu kan saran nih, bisa dilaksanakan sama Prabowo, bisa juga nggak dilaksanakan gitu ya. Masalahnya nih, kenapa Jenderal Purnawirawan ini nih ngedatengin Habib Rizik Syihab gitu? Apakah Jenderal Purnawirawan itu tuh kagak tahu sepak terjangnya dia itu bikin kerusuhan terus di negara gue? Apakah jenderal-jenderal ini kagak tahu bahwa dia itu otak kerusuhan-kerusuhan yang banyak di negara gue? Dan apakah Jenderal Purnawirawan ini kagak tahu Gus Dur itu telah memprediksi bahwa si Rizik Syihab ini adalah teroris lokal? Dan yang lebih gilanya lagi tuh, Rizik Syihab itu tuh nambahin poin 1, tangkap Jokowi, adili Jokowi. Kenapa sih Rizik Syihab ini benci banget sama Jokowi? Karena di zaman Jokowi doang tuh FPI itu tuh dibubarin. Karena di zaman Jokowi doang tuh pemerintahnya tuh sebenarnya tuh tegas tuh ya sama klien-kliennya dia. Sekarang ini nih dia tuh udah kebongkar bahwa dia itu tuh bukan cucu Nabi, dan dia juga udah kebongkar lengket sama jaringan-jaringan teroris. Bahkan tahun 2019 sampai 2018 tuh ya, banyak anggotanya dia itu tuh ketangkep mau ngebom Pertamina tuh di Bandung, mau ngebom ini, mau ngebom itu, apa segala macem. Apakah Jenderal Purnawirawan ini nggak tahu ya bahwa dia itu tuh biang kerok masalah yang ada di negara Indonesia? Dan gue yakin nih sama omongannya Gus Puat Pleret, siapapun yang deket sama Habib pasti punya potensi itu tuh untuk ngerugiin umat Rasulullah. Dan kenapa sekarang nih masalah ijazah nih sampai si Rizik itu ngomong tuh ya,
Ini adalah masalah ilmiah. Kalau masalah ilmiah itu nggak bisa diklarifikasi, harus dibuktiin di pengadilan. Ngomongnya gampang kalau ngomongin ijazahnya Jokowi yang palsu. Tapi kalau ngomongin nasab dia yang palsu, nggak pernah dia ngomong kayak begitu. Ini ranah ilmiah. Kita itu harus tes DNA untuk membuktikan kita itu cucu Rasulullah yang asli. Kita tuh harus tes DNA. Manuskrip yang dulu-dulu itu harus ada tuh yang menyebutkan bahwa klaim Ba'alawi itu tuh adalah cucunya Nabi. Ulama-ulama terdahulu tuh harus memverifikasi bahwa Ba'alawi itu adalah cucunya Nabi. Nggak pernah kan dia ngomong begitu. Ini ranah ilmiah, jangan dikriminalisasi. Mana dia itu tuh ngelaporin kita semua ke Bareskrim, ke Mabes Polri, bahkan gue, teman-teman YouTuber gue apa segala macam tuh dilaporin tuh sama Rizik Syihab. Tapi sayang Mabes Polri itu tuh nggak ngerespon karena ini adalah persoalan sosial, persoalan masyarakat luas. Apakah purnawirawan itu nggak tahu gitu ya bahwa sekarang itu tuh Habib Rizik itu tuh bukan macan ompong lagi gitu. Itu tuh kayak anak kucing sekarang. Dia mau ngomong apa juga udah nggak ada masanya, udah nggak ada pendukungnya. Apakah janda purnawirawan itu kagak tahu bahwa yang setiap diomongin itu semuanya itu kebohongan. Dia tuh yang suruh, ayo kita tes DNA, ayo kita tes DNA untuk membuktikan bahwa kita itu cucu Nabi. Pas ditantangin kagak mau, diajak diskusi kagak datang, al-kaburi. Apakah janda purnawirawan itu kagak tahu bahwa otak dia itu mesum gitu ya? Chat dengan Firza itu tuh nggak pernah diakuin sama dia, malah dia tuh kabur ke luar negeri, kabur ke Arab gitu ya. Apakah janda purnawirawan itu kagak tahu ya bahwa kelakuan dia itu tuh bejat ya? Pengawalnya pada mati, dinya malah kawin lagi gitu. Jadi mudah-mudahan nih, kalau gue sih tetap pro ke jenderal gue, ke Mr. Prabowo. Lakukanlah apa yang Bapak bisa lakukan. Benar kata Kang Deddy Mulyadi, udah saatnya negara kita itu dipimpin oleh pemimpin yang ikhlas. Pemimpin yang ikhlas pasti pemimpin yang cerdas. Karena kalau orang ikhlas itu tuh otaknya, kolbunya, semua pasti yang menggerakkan itu tuh Allah gitu ya. Jadi menurut gue tuntutan jenderal-jenderal Purnawirawan ini gara-gara dia ngedatengin Rizik Syihab, akhirnya itu tuh tuntutan itu tuh yang 8 itu tuh membuat a priori bangsa Indonesia itu tuh yang udah geram gitu dengan kelakuannya Habib, dengan dibohonginannya, dengan pembohongan publik yang terjadi selama ini. Kayaknya sih udah nggak ngedapetin simpatik dari rakyat sendiri. Bahkan Allah itu tuh telah menunjukkan kehebatannya. Rismon itu tuh ternyata tuh ijazahnya palsu. Sekarang itu berbalik, Jokowi yang nyerang dia itu semua. Akhirnya pada kocar kacir ya. Itu pendapat gue Bang Jaini. Jadi kemarin gue bikin vlog, Bang, coba bahas tentang masalah janda purnawirawan yang datang ke Petamburan, Bang. Ini gue bahas. Jadi gue tetap berpegang teguh kepada omongannya Pak Kiai. Siapapun orang yang akrab, yang ngobrol, dan yang minta dukungan politik sama Habib Rizik Syihab itu punya potensi besar untuk merugikan umatnya Rasulullah. Catat! Ya udah dari gue Bang Jaini gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.